Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Citra Wahyuni. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah memaparkan tentang pemahaman saya tentang konsep dasar kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya tentang teori kepemimpinan. Oke, pada kesempatan sebelumnya saya sudah memaparkan atau menjelaskan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berarti ini adalah sifat atau tingkah laku dari seorang pemimpin itu. Kemudian teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan adalah suatu penggeneralisasian dari perilaku seorang pemimpin dan juga konsep kepemimpinan yang dianut olehnya. Jadi kita sudah tahu beda antara kepemimpinan dan teori kepemimpinan itu apa. Kemudian kita masuk kepada macam-macam teori kepemimpinan. Ada berbagai banyak sekali jenis teori kepemimpinan ini menurut para ahli, tetapi saya mengambil beberapa poin saja. Yang pertama yaitu teori genetis, yang kedua teori sosial, dan yang ketiga teori ekologis atau sintesis. Nah, yang pertama kita lihat dulu yaitu teori genetis. Apa itu teori genetis? Nah, teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat-buat, tetapi dia sudah mempunyai bakat-bakat alami yang luar biasa sejak dia lahir. Berarti bisa dikatakan meskipun dia tidak belajar kepemimpinan, tetapi dia sudah memiliki jiwa kepemimpinan itu. Oke, yang kedua yaitu teori sosial. Nah, teori sosial itu adalah pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dibentuk, tidak terlahir dari begitu saja. Berarti dia menganggap bahwa seorang pemimpin itu pada waktu lahir dia tidak memiliki bakat pemimpin, tetapi setelah dididik, diajar, maka dia punya rasa atau punya jiwa kepemimpinan. Yang ketiga yaitu teori ekologis atau sintesis. Nah, teori ini muncul dari reaksi setelah teori genetis dan teori sosial ini terjadi. Nah, seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Oke. Kemudian masih ada lagi macam-macam teori kepemimpinan yang saya paparkan. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan Pancasila. Nah, pada teori ini kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berazas, berjiwa, dan mengamalkan Pancasila yang merupakan perpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguasaan nilai-nilai kemajuan universal. Yang kedua yaitu teori kepemimpinan transformasional. Apa itu kepemimpinan transformasional? Teori ini menekankan bahwa salah satu teori kepemimpinan yang menekankan pada pemimpin yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap anggotanya dengan cara meningkatkan motivasi, inspirasi, dan kinerja. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu teori behavioral. Apa itu teori behavior? Yaitu teori yang menekankan pada tindakan atau perilaku seorang pemimpin yang dapat diterapkan dan ditiru oleh bawahannya, dan menyatakan bahwa seorang pemimpin itu atau pemimpin yang efektif adalah seorang yang memiliki perilaku yang baik dan dapat diterapkan oleh bawahannya. Berarti dia ditiru ya, dicontoh perilaku dia yang positif atau yang baik bagi bawahannya. Yang keempat, kita masuk kepada teori situasional. Apa itu teori situasional? Dari bahasanya aja kita sudah membaca situasi, berarti keadaannya. Nah, kita lihat dulu. Teori ini menyatakan bahwa situasi atau kondisi tertentu memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Menekankan bahwa pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang sedang dia hadapi.
Nah, itu dia teori situasional. Kemudian kelima yaitu teori kepemimpinan kontingensi. Apa itu? Teori ini menekankan atau menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif akan bervariasi sesuai dengan situasi tertentu. Oke, itu dia kontingensi ya. Kemudian keenam, teori kepemimpinan spiritual. Nah, spiritual ini sama-sama kita ketahui berarti berhubungan dengan Allah atau keagamaannya. Tapi kita lihat dulu apa itu teori kepemimpinan spiritual, yaitu menekankan bahwa peran kepemimpinan dalam mengembangkan nilai-nilai spiritual dan moral di dalam organisasi. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin spiritual itu dapat meningkatkan komitmen, motivasi, dan kinerja karyawan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Ya, jadi kita meskipun bekerja dalam suatu organisasi, jangan melupakan tentang spiritual kita atau keagamaan kita. Yang ketujuh yaitu terakhir teori kepemimpinan pendekatan psikologi. Nah, ini sangat menarik sekali ya, yaitu tentang psikologi. Apa yang ditekankan oleh teori ini? Teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti kepribadian, motivasi, emosi, dan persepsi. Di mana teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang positif, motivasi yang tinggi, emosi yang stabil, dan persepsi yang baik akan lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin. Dan juga teori ini menyatakan bahwa pemimpin yang memahami dan dapat mengelola emosi dan persepsi anggotanya akan lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin. Oke. Nah, itulah hasil pemaparan pemahaman saya tentang tentang teori kepemimpinan. Baik, sampai berjumpa kembali pada konten saya selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.